Selamat jumpa kembali, salam sehat. Hari ini saya akan membahas relasi Roh Kudus dengan orang percaya. Baru beberapa saat yang lalu kita merayakan turunnya Roh Kudus, memenuhi murid-murid utama Tuhan Yesus Kristus di Yerusalem, yang kita bisa membaca laporannya dalam Kisah Rasul pasal kedua. Tetapi sebenarnya Roh Kudus sudah ada, sudah hadir dari masa kekekalan bersama-sama dengan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Inilah ketritunggalan Allah yang esa, yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Pada saat penciptaan, dalam Kejadian pasal 1 ayat kedua, dilaporkan di situ Roh Allah melayang-layang di atas air. Atau kesaksian beberapa penulis Alkitab berkaitan dengan kehadiran Roh Kudus. Misalnya, dalam 1 Samuel pasal ke-10 dilaporkan di situ para nabi dan Saul, calon raja Israel, diurapi oleh Roh Kudus. Atau kesaksian dari Yehezkiel, pengalamannya, perjumpaannya, didiaminya oleh Roh Kudus dalam misalnya Yehezkiel pasal 11, atau di dalam pengalaman Mika pasal ketiga. Kita bisa membaca pengalaman tersebut. Demikian juga ditulis oleh Yesaya, bahwa orang Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir itu disertai oleh Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru kita bisa membaca, misalnya kitab Lukas pasal 1 ayat 35, Roh Kudus itu turun atas Ibu Maria. Demikian juga dalam ayat 41-nya, bahwa Roh Kudus itu memenuhi Elisabet, sepupu dari Maria. Dalam pasal kedua Injil Lukas ayat 25 dilaporkan di situ bahwa Simeon didiami Roh Kudus. Nah, tetapi pengalaman mereka pada zaman itu adalah Roh Kudus mendiami orang-orang tertentu dan tidak bersifat permanen. Setelah Tuhan Yesus Kristus hadir, berinkarnasi, mengambil rupa manusia, melayani di Palestina, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk murid-murid utama, para rasul juga, maka masih harus menunggu kehadiran Roh Kudus. Mereka harus menunggu janji yang diucapkan Tuhan Yesus Kristus yang dilaporkan di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 16-17 misalnya, atau pasal 16 ayat ke-7, bahwa Roh Kudus akan datang nanti. Dan mereka masih harus menunggu kehadirannya 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, baru peristiwa Pentakosta itu terjadi dan Roh Kudus memenuhi mereka. Tetapi pengalaman itu adalah pengalaman khas bagi murid-murid utama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak harus menunggu lagi. Dengan sedikit kekecualian yang dilaporkan dalam Kisah Rasul pasal 8, yaitu peristiwa atas orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atas pemberitaan Filipus, mereka masih harus menunggu beberapa saat sampai Rasul Petrus dan Rasul Yohanes datang menumpangi mereka dengan tangannya, barulah Roh Kudus turun atas mereka. Kenapa? Karena ada sentimen yang kental antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Dan orang Samaria harus meyakini sebagaimana ucapan Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi. Dan mereka harus mengakui kewibawaan rasul-rasul Yahudi. Tetapi yang lainnya tidak harus menunggu. Misalnya, ditegaskan oleh Rasul Petrus pada waktu beliau berkhotbah dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tersebut. Dan kita bisa membaca di situ bagaimana Petrus di situ menegaskan dalam khotbahnya, dalam pasal kedua yang dilaporkan dalam Kisah Para Rasul ini. Saya akan baca ayat yang ke-38. Dikatakan di situ bahwa pada saat orang percaya, dikatakan bertobat, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pada waktu bertobat, pada waktu percaya, Roh Kudus turun atas orang percaya tersebut. Dan ini ternyata juga di dalam pasal ke-10, pengalaman dari Petrus dalam ayat 43-44, ketika Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang Romawi di rumah Kornelius.
pada saat mereka percaya, pada saat itu juga mereka didiami oleh Roh Kudus. Kemudian hari, Rasul Paulus juga menegaskan kepada orang-orang Efesus dalam suratnya, saya baca untuk Anda, pasal pertama ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Janji Tuhan Yesus Kristus tentang kehadiran Roh Kudus dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 tersebut terwujud pada waktu orang percaya. Jadi tidak harus menunggu lagi. Yang kedua, kehadiran Roh Kudus pada diri orang percaya sifatnya permanen. Sebab di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan Roh Kudus akan menyertai setiap orang percaya untuk selama-lamanya. Ini dua perbedaan. Tidak harus menunggu lagi dan juga sifatnya permanen. Bahkan kita bisa membaca dalam firman Tuhan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya itu sebagai penanda bahwa orang tersebut milik Tuhan Yesus Kristus. Nah, persoalannya bagi kita, apakah Anda sudah didiami Roh Kudus? Amin.